Oke, ketemu lagi di Beyond the Game because football is more than a game. Ya, kali ini gue mau kita ngomongin orang julid bersama Aji di sini, CEO APPI, dan saya Riyandi. Kita mau ngomongin satu pemain yang akhirnya dia ngerubah industri sepak bola di dunia. Bosman ya? Bosman. Bosman. Bukan. Ordigo Bosman, mepetnya ke situ lagi. Bukan. Mungkin ini masih ada FAM. Satu FAM. Jadi si Bosman ini solid sih, Ji. Dia waktu itu 25 tahun, dia kepikiran umur 25 tahun. Waktu umur 25 tahun. Ya, dia masih main bola. Iya. Dia masih main bola kan waktu itu. Dia dulu main di Liga Belgia. Ya, bukan top league-nya lah waktu itu ya. Ada masalah dia dengan klub namanya RFC League. Kontraknya udah habis, mau dibeli sama tim lain tapi nggak dikasih. Iya. Nah, terus akhirnya bukan nggak dikasih, nggak deal angkanya seberapa, akhirnya dia malah dipotong gajinya sekitar 70%. 70. Mirip-mirip ya. Kayak di mana? Kayak di Wakanda. Lu aja yang ngomong. Iya sih, tapi emang ada sih ini. Mungkin waktu itu lagi pandemi flu. Flu apa nih? Flu burung. Oke, flu keuangan. Iya, bisa jadi sih. Ya lagi pandemi ya, mungkin ya dia kasihan juga ya, maksudnya dia menuju kontrak habis, mau pindah nggak boleh. Pasti kan dia juga, kok gue ditahan-tahan gini sih? Apa gimana gitu kan? Makanya akhirnya dia pakai hire lawyer. Iya. Bawa tuh ke European Court lah waktu itu. European Court. Untuk gugat itu, udah habis kontrak, mau pindah, nggak boleh, ada fee-nya. Dan akhirnya malah gajinya diturunin. Gila. Dan yang dilawan kan berat-berat waktu dilawan. Iya, setahu gue yang dia lawan itu PSSI, nya Belgia, terus klub, sama satu lagi UEFA. Ini mirip seperti apa tuh? teman kita lawan AFC gitu ya? Iya, kayak Andri Tani atau Jupe gitu. Lawan AFC. Saya mau lawan AFC. Siapa mau nemenin mereka kalau mereka KFC dinemenin nggak? Lu? Oh enggak. Iya kayak gitu kan, kayak wah saya nggak suka, saya mau lawan. Sebenarnya bukan lawan sih, dia kan di sini ingin mempertanyakan bahwa kok nggak boleh pindah gitu dengan waktunya dia yang akhirnya dipotong kontraknya. Belum ada sih ya. Jadi ya dulu mungkin masih karena belum ada. UEFA-nya juga akhirnya merasa nggak, ya aturannya masih seperti itu. Makanya itu dia jadi satu game changer ya sebenarnya dia. Gila sih. Pada akhir tahun 92 itu kan Vipro terlibat nih. Oke. Karena waktu itu sekjennya Vipro saat itu Theo van Segelen, termasuk yang merevolusikan masalah regulasi bola lah. Dia akhirnya jadi sekjen tahun 92, dia involve, dan dia baru menang tahun 95. Jadi perjuangan di pengadilan 5 tahun. Iya, dia kan awal 90, saya ingat gue tuh dia 90 masuk, Vipro masuk di 92 ya, di support ya. Putusannya itu tanggal 15 Desember tahun 95. Dimana perjuangannya 5 tahun. Dimusuhin tuh. Nah ini pakai siapa nih? 5 tahun itu? Iya pastilah. Gue nggak tahu dikirim apa di rumahnya tuh, dikirim hampers kayaknya. Hampers atau tiba-tiba banyak gojek yang Pak bayar gitu. Mungkin ya kalau dijebak kayaknya. Apa tukang bakso? Iya, tiba-tiba ada yang pakai hati. Iya, ini Bosman ada di sini, Bosman gitu. Ya 5 tahun. Karena kan ini lu bayangin aja dia ngerubah sesuatu yang udah nyaman. Iya, udah mungkin klub-klub udah oke, santai lah. Kita nggak usah bingung kalau kontrak mau habis, toh dia nggak bisa pindah gitu kan. Ya akhirnya karena dia menang, ya nggak bisa sekarang yang gitu kan. Pasti ya game changer, semua harus jaga-jaga. Klub juga jaga-jaga akan oke, kontraknya udah mau habis. Kayak gimana nih? Dulu pakai dasar hukumnya, pakai semacam kayak prinsip hukum sih. Freedom of Rome itu lah, masalah kebebasan untuk memilih. Sebenarnya juga ada kebebasan berkontrak, kebebasan untuk kesetaraan gitu kan sebenarnya di kita juga, cuma waktu itu digunakan itu karena belum ada rule-nya. Nah, yang hebatnya tahun 99 baru jadi rule nih di FIFA, kayak semacam regulasi. Berarti itu nggak langsung FIFA setelah dia menang, langsung dimasukin ke ini kayak proses lagi ya? Semua butuh proses. Percaya proses. Kata siapa itu? Pak Bes. Oke. Silakan masuk kalau disebut namanya di sini. Pak Bes ditunggu di sini ngobrol-ngobrol. 90 masuk, 95 putusan, baru diregulasikan tahun 99. Panjang prosesnya. Nah, tapi impact-nya juga cukup banyak. Pemain-pemain saat itu tuh tim-tim dari Ajax tuh digondol-gondolin tuh. Iya, tapi paling nggak seenggaknya tim-tim dari Eropa udah mulai ngelihat itu kan. Walaupun FIFA belum ngeluarin, cuman kan court-nya Eropa kan udah menangin Bosman kan. Pemain-pemainnya kayak dulu sempat pas zaman awal ada Esteban Cambiaso. Kalau sekarang sih ya
the legend of football Messi juga pakai Bosman rule. Iya, Nah gitu-gitu sih. Nah ini akhirnya masuk ke regulasi nih. Oke. Sekarang FIFA udah ada di rule restrictnya di pasal 18. Jadi Iya. 6 bulan kontrak sebelum habis 6 bulan pemain bisa tanda tangan. Kalau di Indonesia tuh 6 bulan juga ya? Indonesia 3 ya? Ada sih Pak regulasinya itu kita pakai SPC lah setelah kontrak. Oke. Dan kita sepakat waktu 2 bulan. 2 bulan ya. Oke. Nah, Indonesia Bosman rule banyak nggak nih? Kayak Ya semua lah ya kontraknya, apalagi mungkin liga yang cuma kontrak 3 bulan atau gitu ya, habis tanda tangan sebulan udah bisa nego gitu kan. Apalagi yang kemarin rame kan Fortes itu kan kalau di Indonesia. Nah ya, itu kita butuh buka regulasi lah, ternyata ada aturan kayak gitu. Bahkan Fortes nggak nyampe sebulan. Iya. Nah hebatnya juga sekarang ini masuk di game, udah masuk jadi industri. Kalau main Football Manager nih atau mungkin FIFA, kita beli pemain yang udah habis kontrak, ada tuh di notes-nya Bosman ruling. Atau akhirnya kita dapetin pemain secara free gratis, gitu, secara gratis. Nah, ini akhirnya segitu impact-nya buat dan dia. Gila, jadi sampai berubah. Pakai namanya dia gitu ya. Yes. Kalau misalnya tiba-tiba Andri Tani bikin atau Leonardo Pamahu bikin, dia jadi apa? Bagol ruling, Andri ruling, gila. Tuh nggak tahu tapi tentang apa tuh ruling. Tentang jualan kopi. Gitu. Iya sih, yang ya emang karena dulu juga yang gue baca itu setelah ini keluar gaji pemain tuh meningkat, Ji. Yes, ini juga akhirnya mungkin ada minusnya lah. Klub-klub yang kasarnya klub bukan kaya juga jadi kesel. Pastilah. Akhirnya pemain pindah ke tim yang mampu bayar mahal gitu kan. Iya, karena ya mungkin untuk ngejaga ya industrinya jadi lebih berkembang di situ kan. Dipaksa untuk. Iya, dan klub juga jadinya ngelindungin, wah pemain nih dia kontrak udah mau habis harus gue perpanjang lagi gitu. Kalau enggak ya bisa cabut gitu kan. Ya tuh pakai aturan kayak misalnya Messi yang nggak bisa bertahan di Barcelona, ada standar minimum gaji dia nggak. Nah iya, salary cap. Akhirnya kan meskipun pindah juga ada aturan lah, klub-klub yang kecil butuh benar. diterima lah. Sebenarnya bisa juga kalau klub-klub ini adalah aturan lainnya yang kita bahas tentang masalah training compensation segala macam. Nggak hanya karena ini jadi klub-klub yang kasarnya klub miskin. Jadi kasihan gitu kan. Yang akhirnya nggak bisa dapat uang gitu lah. Benar. Karena kan pasti FIFA juga menjunjung tinggi fairness-nya itu kan. Ya sebenarnya yang gue tangkep akhirnya kan rules-nya dibikin sama klub dan pemain. Jadi sama-sama gitu. Karena ya nggak mungkin kan FIFA juga sibuk kalau pemainnya sendiri nggak ada gitu kan, juga mau ngapain FIFA di situ. Makanya dia juga ngelihat akhirnya lewat pemainnya juga gitu. Gue rasa regulasi FIFA udah cukup oke sih, karena dari cabang lain kayak basket kayak masih tetap belum kayak gini. Nah basket sih gue nggak ngerti sih. Abis masa kontrak tetap nggak bisa pindah setahu gue. Cuman gue nggak tahu apakah itu NBA atau FIBA. Dan NBA kan juga sistemnya trade gitu kan. Ya klub nanti trade dia kemana udah perpindahannya kayak gitu kan. Itu kan memang, dan regulasi ini kalau di FIFA bisa setahun tuh revisinya bisa setahun 3-4 kali amandemennya. Jadi memang butuh upgrade semua nih bagi stakeholder yang akhirnya terjun di sini. Klub-klub juga ya udah harus update lah ya harusnya ya. Jadi ya kalau ujung-ujungnya nanti paling kita ngingetin kalau misalnya agak nggak update gitu. Nah ini akhirnya kemarin kalau di Indonesia sih selain masalah yang kayak ada Fortes kemarin, dan 90% kita habis kontrak semua. Ya jadi mirip-mirip kayak ada surat keluar, surat masalah kan kemarin kan. Iya, karena habis kontrak pakai surat keluar jadi pemain ketahan. Itu secara nggak langsung kayak nahan lah ya. Iya kayak jadinya kayak 90 lagi dong. Ya lu nggak bisa keluar, orang nggak gue kasih surat keluar, iya dong. Iya, surat keluar kan sebenarnya awalnya gara-gara pas 2016 waktu nggak ada kompetisi, yang di ban sama FIFA. Akhirnya pakai surat keluar biar pemain bisa pindah. Karena kan nggak ada kompetisinya kan. Nggak ada kompetisi. Yang mainnya di ESC waktu itu. Karena memang pakai itu. Nah, tapi dilanjutkan sampai sekarang nih. Cuman sekarang sih udah enggak lah, selama pemain kontraknya udah habis. Udah habis ya udah lah. Bisa dipropos pakai bukti. Karena jujur aja dulu, waktu gue main pun gue nggak tahu akan Bosman ruling ini. Ya maksudnya yang kita tahu, lu bisa keluar kalau lu dapet surat keluar. Itu yang jadinya apa ya? Mungkin teman-teman main juga, nah bang nanti gimana kalau kontrak habis tapi kita nggak dikasih surat keluar ya? Kalau gue tangkap, ini kayak bukan tahun 90 bos. Ini udah 2022 gitu kan, yang ya sama-sama aja lah kita ngehargain kontrak dua-duanya. Toh ya pemain juga harus ngehargain kontrak tapi kita gitu. Kita terlambat 20 tahun ya. Iya, kurang lebih. Iya dong, gitu kan. 30 bahkan gitu. Maksudnya, ya kayak kemarin ramenya Fortes kan, sayang aja maksudnya klub besar Arema mungkin ya mereka, apa ya, ya mungkin komunikasi juga sih yang harus dijalin antar pemain dan klub. Maksudnya, kita sama-sama mau cari jalan tengah lah, nggak yang, wah pemain harus ini, klub harus ini. Cuman kan kita sama-sama aja. Pada akhirnya juga, ya kalau gue lihat yang Fortes ya, kasus Fortes kemarin, dia sebagai pemain kan mikir, nanti kan gue harus ngidupin keluarga ya. Ya. Apalagi dia berpatokan sama Bosman Eropa kan, Fortes Portugal kan gitu. Dia juga mungkin sama lawyernya, bos di Bosman kan ada aturannya kalau 6 bulan lo nggak
perpanjang, ya lu bisa nego. Ya udah, mungkin dia berpatokan sama itu, tapi dari sisi Aremanya mungkin berbeda gitu kan komunikasinya. Jadi butuh awareness semua stakeholder lah ya tentang masalah regulasi. Iya, jadi pasti sih, pasti. Banyak sekedar egosentris semata Iya, untuk paham regulasi lah. Ya mungkin kita tahu klub-klub juga sibuk, tapi kan karena industrinya yang udah berjalan juga, ya mungkin lawyer dari klubnya kayak yang udah harus melek juga akan regulasi FIFA gitu kan yang harus update, karena ya mau gimana gitu, udah sama-sama harus update. Toh kita juga sebagai pemain, kita juga mungkin punya tugas ke pemain-pemain, kita juga harus kasih tau update-nya. Begitu klub juga sih. Dan yang Gitu penting semua melibatkan semua pihak lah ketika ada keputusan. Oh iyalah, Nah, iya, akhirnya, iyalah. FIFA. Ya kita lihat kan yang ini aja, FIFA akhirnya UEFA semua kan bareng-bareng gitu sama-sama. Karena kan tujuannya apa sih? Tujuan kan ya sepak bola yang lebih baik gitu kan sebetulnya. Demikian obrolan kita tadi tentang Bosman Rule, yang gimana satu pemain yang bisa ngerubah aturan industri sepak bola dunia itu. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe APPI TV kalau mau tahu. Lumayan sih Ji, kalau bisa banyak kan seru gitu. Apalagi kalau ada. Kirain kita tulus-tulus aja. Ya mungkin kan kita bagi inilah, kita bagi ilmu. Ya lumayan lah ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu tadi kan ada Itu kan materi apa dari teman-teman yang mau kita bahas. Yes, betul. Mungkin bisa kasih tau Bang, ngomongin ini dong Bang ngomongin, tapi jangan ngomongin orang, julid gitu nanti. Ini apa yang ngomongin orang? Iya, oh iya. Cuman kan ya ada regulasinya. Ada regulasi dan dia bisa jadi rules gitu kan, luar biasa nih berarti. Sampai bertemu di game berikutnya. Yes. Because football is more than a game. Ciao.